I am the bread of life. Eho emi oartos usoe. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pemberian yang besar yang selalu tetap dikenang adalah mana. Ketika Israel dalam perjalanannya menuju tanah terjanji mengalami kelaparan di padang gurun Sin, Musa telah memberikan roti dari langit. Allah sendiri telah memberi makan Israel dengan roti surgawi, makanan yang mengenyangkan, tetapi akan lapar lagi dan lagi. Dari perspektif ini, kita dapat memahami perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang berkumpul di sinagoga Kapernaum. Yesus meminta perhatian bahwa mereka tidak memahami penggandaan roti sebagai tanda. Padahal itulah maksudnya. Mereka hanya berminat pada makan dan kenyang. Mereka melihat keselamatan melulu sebagai materi belaka dan mereduksi manusia, serta pada kenyataannya menyingkirkan Allah. Mereka melihat bahwa mana hanya dari segi kekenyangan, maka mana juga bukan roti dari surga, melainkan sekadar roti duniawi. Walaupun turun dari sorga, tetap saja merupakan makanan dari bumi, yaitu makanan pengganti yang harus berhenti kalau Israel sudah keluar dari gurun dan tiba di tanah terjanji. Ketika Yesus melihat mereka belum mengerti dan sekarang malah bersungut-sungut, Yesus mengatakannya lagi dengan lebih jelas tanpa dapat disalahpahami. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kini, roti telah menjadi pribadi, sang sumber hidup. Sesungguhnya, dalam perjumpaan dengan Yesus, kita memperoleh kekuatan hidup dari Allah sendiri. Kita benar-benar makan roti dari sorga. Namun, roti ini tidak dapat diperoleh dengan kerja manusia. Roti ini hanya dapat datang kepada kita sebagai anugerah Allah, sebagai karya Allah. Kita teringat akan teologi Paulus hadir dalam dialog ini. Kita harus membiarkan diri kita dikaruniai. Hal itu terjadi dalam iman pada Yesus yang merupakan relasi kehidupan dengan Bapa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat memberikan Tuhan sebagai makanan bagi diri kita, hidup darinya, sehingga Ia sendiri menjadi roti kita? Allah pertama-tama menjadi roti bagi kita dalam penjelmaan Logos, yaitu Sabda menjadi daging. Logos menjadi satu dengan kita, terjangkau bagi kita. Dagingnya adalah kehidupan bagi dunia, yakni penyerahan diri Yesus sampai mati, serta misteri salib. Sekarang, penjelmaan Logos hadir dalam sakramen Ekaristi Kudus. Allah nyata-nyata memberi kita makna
yang dinanti-nantikan manusia sebagai roti sejati dari sorga, yang darinya manusia dapat hidup, agar kita dalam dirinya dapat menjadi roh, menjadi manusia baru, masuk ke eksistensi baru, yaitu hidup dalam dan dengan Allah. Shalom. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, jasmani kami memang membutuhkan makanan duniawi untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa makan, kami akan menjadi kering dan mati. Tetapi Bapa, kami juga membutuhkan makanan rohani, yakni roti tubuh-Mu, yang akan membawa kami dalam relasi dengan-Mu, sehingga kami menjadi manusia baru. Dalam dan dengan-Mu, kami tidak akan lapar lagi. Kami mohon ya Bapa, berilah kami roti itu senantiasa, karena kami tahu Engkau Maha Baik. Per Christum Domini Nostrum. Amen.